setiap kita boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat penyembahan kita, lewat ucapan syukur kita, dan lewat pujian kita kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah, Bapa pencipta segala langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan, setiap kami yang sudah hadir siap untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab dari itu kami luaskan roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami dan menjamah kami. Terima kasih Tuhan, turunlah suasana surgawi di tengah-tengah kami yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, melingkupi setiap kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami halau, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan diberikan oleh Bapak Elkana. Saya persilahkan. Haleluya. Dan menyatakan syukur kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menolong dalam hidup ini. Amin. Saya akan membawakan satu lagu pertolonganmu. Ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Isi mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu
kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, hari lepas hari hidup kita adalah karena pertolongan Tuhan ya saudara. Sampai pagi hari ini kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan anugerah Tuhan yang selalu melimpah di dalam hidup kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita persembahkan pujian bagi nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersyukur, kita mau mengatakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa syukur. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku
terpujilah Kau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kami sanjung Kau dengan segala kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Mari kita mau katakan sekali lagi, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami boleh ada berdiri di tempat kesukaan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya tadi kita belum sempat kasih salam. Kita katakan salam ke kiri kanan kita, saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Ada sukacita bagi hari ini. Amin. Saya belum melihat semua mengangkat tangan. Siapa yang bersukacita, saudara boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara siap puji Tuhan. Amin. Dan kita mengatakan dialah Allah yang maha besar. Dia pelukis dan Dia yang memakai jalan raya ini. Siapa? Yesus. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan, ya. Pelukis jalan
kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia kita memberikannya. Sebab saat kita memberi, Tuhan sudah menyiapkan takaran yang baik, ya, seperti pujian tadi, dipadatkan dan dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara boleh lihat sekeliling saudara dalam hari lepas hari kehidupan kita. Ada banyak hal yang mulai bergelimpangan. Ada banyak hal yang sudah mulai tidak memungkinkan lagi untuk sebenarnya kita hadapi. Semua di luar kemampuan kita, betul saudara? Tapi itu semua bisa berubah. Kita tidak bisa mengalaminya hanya dengan satu jawaban, yaitu dengan doa. Baiklah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, kita berdiam diri mencari Tuhan. Saat yang lain, saat kenyataan di depan kita tidak seperti yang kita inginkan, semua mengecewakan, kita akan menutup mata, kita memandang wajah Tuhan. Mencarimu, doa mengubah
Seringkali kita melalaikan doa. Di pagi hari ini kita diingatkan kembali, hanya dengan doa semua bisa diubahkan. Karena di dalam doa orang benar ada kuasa yang besar yang membuat perkara yang besar. Doa untuk firman Tuhan dan firman Tuhan selesai. Sungguh hari-hari ini adalah hari yang sulit dan hari-hari yang berat bagi banyak orang. Mungkin juga buat sebagian dari kami. Oleh sebab itu, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, biarlah kami terus tetap akan berdoa. Karena doa merubah segala sesuatu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya berharap semua saudara dalam keadaan baik. Amin. Sekalipun situasinya tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik. Amin. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai 1 jam bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam Alkitab itu ada banyak taman. Kalau sudah teliti di dalam Perjanjian Lama itu ada banyak taman yang ada di dalam Alkitab. Juga dalam Perjanjian Baru. Tapi hanya ada 2 taman yang ada kaitannya dengan hidup matinya manusia. Ini ada 2 taman. Yang pertama kita lihat Taman Eden. Yang kedua adalah Taman Getsemani. Hanya 2 taman inilah yang ada kaitannya tentang keselamatan dan kebinasaan manusia. Taman yang pertama yaitu Taman Eden. Ada 3 pemain utama saat itu. Adam, Hawa, dan iblis yang berbentuk ular. Dan sejarah mencatat, Alkitab mencatat, manusia dikalahkan di sini. Adam ditipu oleh iblis yang dalam bentuk ular itu. Sehingga kejatuhan Adam berdampak kepada seluruh keturunannya di muka bumi. Turun-temurun. Dosa yang dilakukan oleh Adam karena tidak taat kepada Tuhan, dia lebih mempercayai omongan iblis yang dalam bentuk ular. Akhirnya seluruh keturunannya ikut mengambil atau menerima imbas dari dosa Adam. Itu taman yang pertama. Tapi taman yang kedua kita akan melihat bukan Adam lagi, bukan Taman Eden lagi, tapi Taman Getsemani. Ada 4 orang yang sedang bergumul di situ. Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Di Taman Getsemani ini kehidupan manusia dipertaruhkan. Siapa yang bisa bertahan 1 jam untuk berdoa, dia yang keluar sebagai pemenang. Ketika Tuhan Yesus sebetulnya tidak hanya 4 orang.
ada Tuhan Yesus bersama 11 muridnya minus Yudas. Tetapi hanya 3 orang yang diajak Tuhan Yesus untuk masuk lebih dalam lagi. Sementara yang 8 ditinggal, sekalipun masih dalam area Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengajak pada Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja. Apakah mereka mampu berdoa 1 jam di Taman Getsemani? Ternyata ketika Tuhan Yesus bergumul dan bergumul, didapatinya 3 murid itu sedang tertidur sampai 3 kali Tuhan Yesus melihat. Sekali lagi saya katakan, siapa yang sanggup berdoa 1 jam, dia yang keluar sebagai pemenang. Ternyata hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup berdoa. Sampai dia katakan seperti ini di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 40. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Sebuah pertanyaan, tapi juga sebuah peringatan pada Petrus dan murid yang lain. Bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku, berdoa 1 jam saja? Saudara, Tuhan Yesus diperhadapkan dalam situasi yang begitu menegangkan. Detik-detik penangkapannya sedang berjalan. Dia tahu bahwa dia akan dibawa seperti domba ke dalam pembantaian. Dan dia juga tahu bahwa dia akan berjalan menuju Golgota. Oleh sebab itu dia masuk ke Taman Getsemani bukan untuk santai, bukan juga untuk istirahat, tetapi untuk berdoa supaya ada kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Ternyata nggak ada yang sanggup, saudara. Ternyata tidak ada yang sanggup. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja?" Jadi itu 1 jam minimal, saudara. 1 jam berdoa itu minimal buat setiap saudara dan saya yang sedang menghadapi hari-hari yang sulit. Itu angka minimal 1 jam. Kalau saudara sanggup 1 hari 1 jam, maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Tapi kalau tidak, saudara lihat Petrus, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid yang lain, ketika Tuhan Yesus ditangkap, tidak ada satupun di antara mereka yang berani mendekat Yesus. Tidak ada. Mereka lari tukang langgar, kocar kacir. Bahkan Petrus yang paling berani pun dengan seorang wanita, dia sampai menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Karena tidak ada kekuatan.
Seberapa banyak saudara berdoa, sebanyak itu pula kekuatan yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak pernah berdoa, tidak ada kuasanya sama sekali. Banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Amin. Tidak pernah berdoa, tidak pernah ada berkat. Amin. Loh iya tuh. Berkat dari mana? Semua lewat doa, saudaraku. Kalau saya sedih, saya berdoa. Kalau saya susah, saya berdoa. Kalau saya tertekan, saya berdoa. Kalau saya sakit, saya berdoa. Bisa saja masalah saya tidak langsung selesai, tidak langsung hilang. Tapi saya percaya dan saya aminkan, saya alami setelah saya berdoa dengan kekuatan baru yang mengalir. Saya diberi berani untuk menghadapi. Satu saat saya sedang rapat di Sarangan. Saya biasa berangkat minggu. Saya lihat istri saya sudah tidak sehat. Itu gara-gara habis Paskah di kebun raya, panas-panas, langsung dia mandi, jelas, panas dingin. Di Senin saya harus rapat ke Jawa Timur. Minggu habis ibadah seperti itu saya melihat istri saya pucat. Saya tanya kepada dia, saya berangkat ya? Tiket sudah saya beli, pulang pergi saya sudah beli. Rencana biasanya kalau rapat 2 hari, 2 hari perjalanan, 2 hari, 1 hari berangkat, 1 hari pulang, jadi 4 hari. Istri saya bilang berangkat saja. Lalu saya berdoa, kalau saya berangkat, Tuhan harus jaga dia. Was-was, saudara. Dalam keadaan tidak sehat, saya harus berangkat keluar kota. Ketika saya berdoa dan saya dapat peneguhan istri saya berangkat, saya berangkat. Minggu siang berangkat, Senin malam sampai, Senin pagi rapat, Senin siang dapat berita kena tipes. Wah, pikiran saya kacau halus. Rapat baru berjalan 2 jam. Lalu saya bilang pada majelis sinode yang lain, mohon izin saya harus pulang. Mereka tanya ada apa, istri saya kena tipes. Siapa yang ngantar ke rumah sakit? Ya ada saya. Lalu saya diantar teman saya dari Sarangan ke Madiun, lalu langsung pulang pagi sampai Bogor. Dan Tuhan jaga dia karena doa. Satu peristiwa sama sih. Saya merapat di Tulungagung, Jawa Timur. Anak saya Abi Kristalbel yang paling kecil, minggu habis ibadah seperti dia mulai lemas. Saya gendong itu seperti nggak ada tulang. Saya berdoa sama Tuhan, mana yang harus saya ambil? Saya berat sekali. Saya harus berangkat atau saya harus tunda untuk tidak ikut rapat.
Biasa tiket sudah dibeli, pulang pergi. Ketika saya berdoa, berat hati untuk pergi. Akhirnya saya putuskan saya tidak berangkat. Dan saya bawa ke Melania, lalu masuk UGD di infus. Dan dokter bilang seperti, untung nih Bapak nggak terlambat. Sudah lunas itu, lalu baru umur berapa bulan? Tuhan tolong lewat doa. Kalau saya sakit, saya harus berdoa. Saya sehat, saya harus berdoa. Doa itu nafas. Kalau nafas saya berhenti, maka matilah rohani kita. Ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, 1 jam itu minimal. Maka mari kita serius berdoa. Karena doa itu mengubah segala sesuatu. Amin. Jika saudara gagal berdoa, berarti saudara sedang merencanakan kegagalan dalam hidup saudara. Perhatikan, jika saudara gagal berdoa, berarti saudara merencanakan kegagalan dalam hidup saudara. Ketika pertama kali seseorang terima Yesus, dia punya hak yang sama dengan orang-orang Kristen lainnya yang sudah puas. Hanya apa? Berdoa. Memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Kalau kita tahu doa itu kekuatan kita, kalau kita tahu doa itu bisa mengubah segala sesuatu, maka kalau kita gagal berdoa berarti kita gagal, sedang merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Hidup itu tidak berjalan seperti biasa, nggak bisa. Sewaktu-waktu bisa berubah mendadak. Siapa yang bisa menyangka? Tahu-tahu COVID masuk ke bumi ini. Ada orang bilang itu dibuat, ada orang enggak. Saya nggak peduli mau dibuat maupun nggak peduli. Yang penting betul ada COVID-19. Yang nggak pernah kita bayangkan ketika kita masuk di tahun 2019, nggak pernah kita bayangkan. 2019 hampir berakhir, muncul itu COVID. Sampai sekarang belum ketemu obatnya. Sudah berapa juta ini yang meninggal. Semua bisa berubah dengan cepat. Maka ketika kita gagal berdoa, kita sedang merencanakan kegagalan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kalau sudah seperti ini, saya nggak tahu anak saya jadi apa nanti. Sekolah begitu sulit. Cari kerja juga nggak mudah. Maka seperti minggu kemarin saya katakan, kalau saudara hari ini masih bisa bekerja, jangan lepaskan pekerjaan itu. Kalau saudara lepas, saudara sulit dapat gantinya.
Jangan berharap dapat pekerjaan yang lebih baik dan gajinya lebih besar. Mana saudaraku? Sudah hampir gak mungkin situasi seperti ini, saudara. Hampir gak mungkin. Oleh sebab itu, jangan lepas apa yang Tuhan percayakan di tangan saudara. Ke depan jadi apa ini keluarga kita? Ke depan jadi apa ini anak-anak kita? Tanggung jawab siapa? Kalau saya sebagai orang tua, saya bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Tapi saya kan tidak bisa mengawasi dia 24 jam satu hari. Anak saya di Salatiga pengen pulang. Kamu harus rapid dulu, tes dulu, sehat dulu. Sebab kamu gak akan pernah bisa pulang kalau gak punya surat rekomendasi sehat. Dia sudah kangen pengen pulang. Sama aja, kita lihat di sini juga kangen pengen ketemu. Saya bilang kamu yang penting sehat dulu, baru kamu tes itu. Saya harus doakan anak-anak saya supaya mereka aman, supaya mereka terlindungi, supaya mereka terus bertumbuh dengan normal sekalipun di tengah situasi yang tidak normal. Itu tanggung jawab kita. Lewat apa? Lewat doa, saudara. Jadi tugas saudara sebagai orang tua bukan mencari makan buat anak-anak saudara, bukan. Gak cukup. Doakan anak-anak saudara, doakan keluarga saudara, doakan pekerjaan saudara, doakan atasan saudara, doakan bos yang di mana saudara bekerja, doakan perusahaan saudara di mana saudara bekerja. Sebab kalau saudara tidak berdoa, bisa-bisa perusahaan di mana saudara bekerja belum tikar. Biarlah tangan Tuhan yang kuasa akan menopang setiap kehidupan kita masing-masing. Dan itu hanya bisa berdoa. Mari ada Pak RW di sini. Bukan RW sini, RW lain. Pak sudah ibadah. Oh sudah hampir 3 bulan. Loh, bisa? Ya bisa dulu suratnya. Saya harus urus surat ke kelurahan, ke kecamatan, ke gugus kesehatan. Mereka harus ke sini, mereka harus cek betul enggak apa yang saya tulis di surat dengan kenyataannya. Makanya ketika kita mulai buka pertama kan ada petugas datang masuk kemudian motret betul enggak? Ya betul kita jaga jarak seperti ini. Wah di gereja atas belum Pak. Siapa ada banyak gereja yang belum bisa ibadah. Saya bilang pada istri saya, pada beberapa jemaat, kalau Bogor zona merah terus saya akan hentikan sementara ibadah. Untuk supaya saudara semua aman. Terus. Tapi puji Tuhan sudah mulai enggak merah lagi. Hasil siapa? Hasil doa-doa juga kan? Beberapa waktu lalu saya minta supaya setiap jemaat berdoa setiap jam 7 malam. Nah, terserah setelah berdoa atau enggak. Tapi saya tahu ada banyak yang berdoa. Mungkin setelah berkata, kita ini kan sedikit. Memang imbasnya apa? 2-3 orang bersekutu dan bersepakat dalam namaku. 2 atau 3 orang asal sehati, maka aku hadir ke tengah-tengah. Dan saya percaya sudah bukannya sendiri, sudah bersama dengan keluarga saudara.
Berdoa bukan. Karena ini bukan kepentingan gereja saja. Kepentingan keluarga saudara, kepentingan kota kita. Jadi kalau saudara gagal berdoa, saudara sedang merencanakan kegagalan dalam hidup saudara. Tinggal pilih saja. Mungkin saudara berkata, di sana kan ada banyak orang yang nggak berdoa, tapi hidupnya makmur, hidupnya mujur. Kalau saudara iri sama mereka yang hidupnya sembrono, saya mau kasih kesaksian dari Alkitab tentang seorang penyanyi, seorang pemusik, seorang pengarang lagu, namanya Asaf. Dia berkata seperti dalam Mazmur, sedikit lagi kakiku tergelincir, karena aku iri melihat orang-orang yang hidupnya sembrono, mereka hidup dalam badan baik. Mereka mujur. Itu penulis Mazmur. Sedikit lagi kakiku terpeleset karena aku cemburu pada mereka, orang-orang fasik yang hidupnya mujur. Sementara aku dan kami, bukan kami itu ya, bukan, nggak ada urusan, bukan. Orang Israel maksudnya. Kami hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami sengsara. Mazmur 73 di ayat yang terakhir dikatakan seperti ini. Tapi Engkau Tuhan membawa mereka ke tempat yang licin, yang sebentar lagi mereka akan terjerembab. Oleh sebab itu hatiku tetap berlari kepada Tuhan. Jadi jangan iri sama orang yang hidupnya sembrono. Sekalipun mungkin di pandangan mata mereka kelihatan mujur dan makmur, tapi mereka sedang berada di tempat yang licin, kata pemasmur. Mereka dapat banyak, tapi penyakitnya juga banyak. Mau pilih mana? Mereka punya banyak, tapi tidak bisa menikmati apa yang mereka punya. Makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh. Mending kita makan apa aja boleh kan? Di Wonosobo ada seorang kaya raya, pempek jalannya pagi-pagi dia kumpul tukang becak. Sini. Dia kumpulin tukang becak. Sekitar mungkin ada 40 tukang becak ngumpul. Dia bawa ke rumah makan. Kamu makan ya, sekenyang-kenyangnya. Wah, dasar tukang becak. Saya nggak menghina ya. Karena mereka bekerja dengan tenaga, makannya ya tahu sendiri. Makannya tahu sendiri ya, sambil kakinya diangkat, makan pakai tangan. Bos, tambah boleh? Ambil aja, semua ambil aja. Mereka makan kenyang. Lalu salah seorang bertanya, bos, kenapa bos nggak makan? Dia bilang, sudah 7 tahun aku nggak boleh makan ini dan itu. Kalau aku melihat orang makan senang, tapi aku sendiri nggak bisa makan. Ayo, mau pilih seperti itu.
Dia nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Yang ini pantang, yang itu pantang. Kalau makan ini asam uratnya kambuh, kalau ini kolesterolnya kambuh, kalau ini darah tingginya kambuh. Bagi kita, setiap apa yang Tuhan beri, kita terima dengan syukur, dan itu jadi berkat. Amin. Siapa yang menang? Dia yang sanggup berdoa 1 jam. Siapa yang menang? Dia yang bisa mengambil waktu khusus dengan Sang Pencipta. Saudara boleh sibuk, saudara boleh sedikit waktunya karena saudara bekerja mungkin, tapi jangan lupa 1 jam itu akan minimal buat saudara dan saya berdoa. Mari kita pakai senjata yang paling ampuh. Iblis tahu senjata yang paling ampuh orang Kristen itu berdoa. Makanya dia usahakan supaya doa itu tidak dipakai, tidak dijalankan oleh orang Kristen. Karena doa itu senjata yang paling ampuh. Saudara sakit, saudara berdoa. Saudara menghadapi kesulitan, saudara berdoa. Saudara mimpi buruk, malam-malam berdoa. Jadi Iblis tahu doa itu senjata yang paling ampuh. Oleh sebab itu strategi Iblis sekarang dirubah. Diizinkan semua orang bergereja, biarkan ke gereja, biarkan. Dibuat supaya mereka tidak berdoa. Banyak orang Kristen kalau minggu ke gereja, tapi 9 sampai 1 nggak mau berdoa. Iblis nggak larang saudara ke gereja, tapi yang Iblis mau silakan ke gereja, tapi buat mereka nggak berdoa. Makanya betul kan? Coba kalau saudara duduk mau berdoa, ngantuk kan? Ya kan? Padahal baru nonton TV masih melek loh saudara. Ketika saudara mau berdoa, waktu kan? Itu kerjaan siapa coba? Memangnya wajar? Enggak wajar. Kalau itu terjadi dalam hidup saya, ingat ya, itu strategi Iblis. Saudara nggak dilarang bekerja, saudara nggak dilarang ke gereja, tapi saudara dibuat untuk tidak berdoa. Sebab kalau saudara berdoa, saudara kuat. Tidak semua orang Kristen suka berdoa, malah beban. Jangan jadikan doa itu beban, tapi jadikan doa itu kesukaan buat kita. Kalau doa itu menjadi kesukaan buat kita, ketika kita tidak berdoa, maka kita merasakan ada sesuatu yang hilang, bukan? Setiap jam 3 pagi saya pasti dibangunkan. Mau tidur jam berapa saja, jam 3 pasti bangun. Kadang saya berdoa di Tuhan, berikan saya 1 jam lagi berdoa untuk tidur. Enggak bisa. Bukan karena umur. Saya belum waktunya seperti itu. Kalau umur 60 biasanya jam 1 bangun.
Itu umur 60, saya kan belum 60, baru 55, 56. Memang nggak seperti dulu, kalau jam 10 tidur, jam 5 baru bangun. Sekarang nggak bisa. Tapi itu bukan sesuatu yang biasa. Setiap jam 3 pagi saya bangun. Oh, saya ingat wajah-wajah saudara. Dan saya suka sekali berdoa menyebut satu. Saya hafal karena jemaat ini kan nggak banyak. Masih hafal keluarga ini, masih hafal. Ya di Bogor, di Jakarta, di Cikarang, di Bekasi, di Parung. Hafal semua, hafal. Ketika saya bangun jam 3, waktu yang saya tunggu-tunggu untuk bertemu dengan Tuhan saya. Waktu yang saya tunggu-tunggu untuk minta kekuatan Tuhan buat saya sepanjang hari ini dengan keluarga saya. Setelah itu baru buat renungan, kirim di grup. Dan saya tahu, setelah bangunnya jam berapa saya tahu. Karena kan bisa kita lihat gitu, siapa yang sudah buka, siapa yang belum. Ibu itu pagi-pagi terus bangunnya. Ibu nggak tahu pergumulannya apa. Pagi-pagi. Dulu siang, sekarang pagi. Tapi biasanya habis baca dulu terus tidur lagi dia. Ya, saya Ibu. Nah, jangan sampai doa itu menjadi beban. Amin, saudara. Jadikan doa itu kesukaan. 1 jam bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang sanggup berdoa 1 jam, dia yang keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati. Silakan Pak Budi berdoa untuk firman Tuhan. Bapak yang ajaib, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan memberikan kekuatan baru, ekstra multivitamin. Karena kami tahu di luar kami Tuhan, banyak orang yang mungkin dalam masa-masa sulit. Kami juga mungkin tahu Tuhan ada banyak anak Tuhan yang sulit. Tapi kami percaya satu hal, firman Tuhan berkata, Engkau menopang kami sampai masa putih rambut kami Tuhan. Kami ingin tahu bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan. Firman Tuhan memberi kami jalan. Ketika mata fisik kami melihat jalan buntu, maka iman kami melihat Tuhan yang membuka pintu tersendiri. Kami hanya percaya nama Yesus, nama yang memberi kekuatan. Kami hanya percaya Tuhan, nama Yesus, nama yang sanggup meredakan badai taufan di luar sana. Kami juga tahu Tuhan, nama Yesus, nama yang memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami 1 jam saja Tuhan untuk bergumul bersama dengan Engkau, supaya Tuhan kami mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali terbang tinggi mengatasi masalah kami. Terima kasih Bapak Surgawi, firman Tuhan Bapak Gembala memberikan kekuatan. Kami bersyukur kami masih bisa bekerja. Kami bersyukur kami masih bisa berusaha. Dan kami bersyukur kami masih bisa beribadah di saat kami lain tidak bisa beribadah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk tempat ibadah ini. Tuhan kami tahu tempat kami kecil, tapi Tuhan, nama Tuhan besar di dalam ibadah kami. Nama Yesus yang Tuhan tinggi. Terima kasih memberkati Bapak Gembala dan keluarganya, tetap sehat senantiasa, memberkati jemaat Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan menjaga kami. Roh Kudus mengurapi kami. Darah Yesus, anak domba Allah, mengurapi kami. Dijauhkan dari marah bahaya, dijauhkan dari COVID Tuhan. Apapun Tuhan menjaga kami. Sekalipun Tuhan, situasi kami mungkin merah, mungkin orang yang mungkin hitam, tapi kami berharap pada Tuhan Yesus yang menjaga kami, menjauhkan kami dari bahaya kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan syukur pada pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami semua sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan berdoa yang mulia. Amin. Kami boleh diingatkan kembali jika ada di antara kami yang doa-doanya sudah mulai mati, kiranya Tuhan menghidupkan kembali. Amen. Karena lewat doa semuanya bisa berubah. Kami berdoa buat Ibu Mary, adik dari Ibu Mary yang sedang sakit karena jatuh. Tuhan tolong supaya Tuhan jamah, tidak ada luka-luka yang membahayakan, tidak ada
tidak ada hal-hal yang menakutkan, tetapi dengan pilur Yesus, kuasa darah Yesus menjamah Ibu Meni dan kembalikan kesehatannya, sembuhkan dia supaya dia boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, dia bersyukur. Mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang dalam keadaan tidak sehat, kiranya pilur Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka semuanya. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Jika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, yang akan bekerja, Tuhan tolong supaya Tuhan sertai, lindungi mereka, dan dari tangan mereka yang bekerja dengan benar, mereka akan Tuhan berkati. Jadi jika ada di antara juga mereka yang akan bepergian keluar kota, Tuhan juga tolong supaya Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka, dan Tuhan berkati mereka. Jika ada di antara mereka yang akan beristirahat dengan keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga berkati mereka, damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Untuk saudara kami yang berulang tahun di bulan ini, baik Bu Rosa, Pak Irhan, Tuhan juga tolong yang sudah lewat beberapa hari ini, bahkan tepat hari ini, kiranya Tuhan berikan kesehatan ekstra, kekuatan ganda, semangat, dan tetap Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan dan keluarganya, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kami semuanya. Jika ada di antara kami dalam pergumulan, Tuhan tolong supaya kami boleh kembali bersorak-sorai kembali, karena Tuhan menjadi penolong kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Berkati setiap pelayan Tuhan hari ini, dan berkati juga setiap pelayan Tuhan di depan, supaya Tuhan dipermuliakan. Sekarang jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan berkati, sampai ketemu di depan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku.